Shalom rekan-rekan pemuda, kembali kita akan merenungkan Sabda Bina Pemuda pada hari Kamis 24 Februari 2022. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yosua 9 ayat yang pertama hingga 15 yang menyatakan akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan si Yasikata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Judul renungan kita pada hari ini adalah Happy Ending. Sobat muda, Yosua pasal 9 ini masih merupakan rangkaian pertempuran melawan orang Kanaan. Namun demikian, dalam pasal 9 tidak ada pertempuran, melainkan suksesnya akal orang Gibeon menipu orang Israel. Benar demikian? Pada akhir dari bahan bacaan kita, yaitu ayat 15, ada hal manis alias happy ending bagi orang Gibeon. Orang-orang Gibeon selamat dari potensi peperangan melawan bangsa Israel meskipun tempat tinggal mereka di wilayah Kanaan. Orang Gibeon menggunakan taktik agar beroleh belas kasihan dan perjanjian yang menjadi alasan untuk tidak diperangi oleh bangsa Israel. Akhirnya mereka selamat dari bangsa Israel alias happy ending. Apakah Allah mempermalukan umat pilihannya? Tidak.
Karena pandangan bahwa umat pilihan itu tertipu adalah pendapat orang Israel sendiri jika kita melanjutkan di ayat 22. Bagi orang Gibeon, mereka memang memiliki itikat baik untuk selamat dari kemurkaan Allah bangsa Israel dan tunduk padanya. Hal ini bisa dilihat di ayat 24 sampai 27. Dan mereka mengoptimalkan akalnya untuk selamat dari peperangan tersebut. Nah, dalam ekonomi baru terkandung semangat kesejahteraan juga sustainable and creativity. Tidak sekedar profit semata untuk jangka pendek. Karena itu diperlukan perilaku bisnis yang memiliki itikat baik atau good faith. Misalnya antara pelaku bisnis atau produsen kepada konsumen, konsumen kepada bisnis, bisnis kepada pemerintahan kepada konsumen, dan lain sebagainya. Dengan demikian, semua pihak tidak ada yang dirugikan, dan fairly and happy ending, karena good faith dijunjung tinggi dalam kehidupan mereka. Orang Israel pun memiliki itikat baik untuk tetap melaksanakan perjanjian dengan orang Gibeon. Itikat baik tersebut bak gayung bersambut sehingga menimbulkan happy ending. Jangan lupa mempergunakan akal budi agar itikat baik kita tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak demikian, tidak jadi happy ending. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menutup dengan doa. Tuhan, kembali kami hadir di hadirat-Mu. Kami sujud menyembah-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh Engkau sampaikan kepada kami mengenai itikat baik yang harus kami lakukan dengan mempergunakan akal budi kami. Biarlah Engkau yang membantu kami dalam mengoptimalkan akal budi sehingga kami boleh membantu orang lain dengan tulus ikhlas untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kau yang menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.